Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Kahatur anu dipihormat para alim, para ulama, para sepuh, pini sepuh, para kiai, bapak-bapak ustad, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh politisi, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV, tokoh bangunan jeung sajabana. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pasabirin dan parahmat, tukang kain dan tukang tomat, yang sudah kawin maupun yang belum disunat. Bapak-bapak yang tercinta dan ibu-ibu yang dicintai oleh bapaknya masing-masing. Wabil khusus guru kita Bapak Ustadz Maulana beserta keluarga besar Majelis Ar-Risalah yang hadir. Alhamdulillah, puji syukur urang panjatkeun ka Gusti anu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bertemu muka, bertatap wajah, bermuajahah antara wajah saya yang seperti Aliando Sarip ini. Saya aslinya mantan foto model, Bu. Model lampu tempel. Kalau dari jauh Abah Komar seperti selebritis. Tapi kalau udah deket seperti Teletubbies. Coba lihat, kalau dilihat dari samping kanan Pak Komar seperti Doni Damara. Dilihat dari samping kiri seperti Doni Kusuma. Coba deketin seperti Doraemon. Jangan dilihat orangnya, tong ditempo jelemana, jelemana meletik. Tapi biar kecil, yang penting ujungnya lancip. Ujung otaknya. Sebab orang pendek mah rata-rata pinter, lincah, agresif, analitis, sintetis. Kenapa orang kecil itu cerdas-cerdas? Sebab otak dengan pantatnya deket, Bu. Ada yang satu ukuran sama saya, ada. Nggak usah kecil hati, yang satu ukuran. Kita sama-sama anggota Popsi. Ibu, Bapak, saya baru dapat surat dari kementerian. Saya baru saja diangkat jadi ketua umum Popsi, Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Ih, serius. Saya ketua umumnya. Sekjennya Pak Ucok Baba, bendahara umumnya Da Usmini. Lengkap pokoknya, laletik baik gitu. Alhamdulillah. Kalau tadi disebut Al-Mukarrom Haji Komar, jangan Al-Mukarrom, kan ada dua tuh, ada Al-Mukarrom, ada Al-Mukarrombeng gitu. Ada ustaz, ada ustad. Kalau ustaz guru, kalau ustad urusannya ketat gitu. Pak Komar mah Al-Mukarrombeng saja. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasallim. Kepada para ahli keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in,
tabi'ihim, para aulia Allah sadayana, para leluhur Nusantara kita, dan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, mudah-mudahan tetap dalam keadaan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah. Hari ini, malam ini, haul guru kita Abah Haji Maskum, Abah Haji Maskum, haul kita, haulnya haul yang ke-13. Benar? Iya. Pakai kacamata, rambutnya ekor kuda. Nuhun Pak Mustafa. Haul Abah Haji Maskum, insya Allah beliau ditempatkan pada makam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan hidup dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekalian rajabannya, Bang Mus, rajaban Isra dan Mi'raj. Ibu bapak sadayana, acara seperti ini jangan sampai gugur kewajiban saja. Harus ada dampak, harus ada yang berubah dari kita ketika selesai acara. Paling tidak rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti tadi yang diamanahkan oleh Tuan Guru kita Ustadz Maulana, dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kata Ibnu Sina, nih, ini apa nih? Kotak apaan? Oh, kotak susu? Oh, tisu. Tisu sama susu apa bedanya? Kata Ibnu Sina, ada tiga motivasi orang melakukan ibadah. Tiga. Pertama, ada orang melakukan ibadahnya semata-mata karena kepingin masuk surga. Nih, yang pertama nih. Yang pertama kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadahnya semata-mata karena kepingin masuk surga. Kalau ada orang yang seperti ini orang ibadahnya seperti pedagang. Selalu main hitung-hitungan, ada untung rugi. Orang yang kayak gini akan kena penyakit yang namanya penyakit sum'ah, riya, ujub, takabur. Pengen dipuji orang ibadahnya. Satu tuh kata Ibnu Sina. Yang kedua kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadahnya semata-mata karena takut masuk neraka. Kalau ada orang yang seperti ini orang ibadahnya, dia akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Yang penting gugur kewajiban. Gue udah sholat isya, yang penting gugur kewajiban. Gue udah bayar zakat, yang penting lunas hutang gua. Gue udah pergi haji, yang penting udah beres rukun Islam yang kelima. Di kampung dipanggil haji, pakai topi putih, topong putih, sorban putih. Di kampung pada panggil haji. Sehingga tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang kerjanya bolak-balik Jakarta Indonesia, Mekah Indonesia tiap tahun. Walaupun dia sudah mengalami pergaulan internasional, wawasannya tetap sempit, picik berpikir, dangkal hati, hidupnya seperti katak dalam tempurung. Nomor 2 nih. Nomor 3, minjem botolnya. Nomor 3, ini dia. Ada orang melakukan ibadahnya, dia nggak berharap surga, dia nggak takut masuk neraka, dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, halo, cantik-cantik ibunya ya. Bu, ada seorang sufi yang mendalami ilmu tasawuf, tokoh namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'atul Al-Adawiyah, dia berdoa kepada Allah. Gini doanya. Siapa namanya? Rabi'atul
Adawiyah. Ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku ini semata-mata karena berharap surgamu, kunci saja pintu surga itu ya Allah, kunci saja pintu surga itu ya Allah. Dan kalau saja sujud dan ibadahku ini semata-mata karena rasa takutku masuk nerakamu, bukakan pintu neraka sekarang juga dan masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam ya Allah. Aku bukan itu ya Allah, aku cinta padamu ya Allah. Rukuknya dengan mahabbah, sujudnya dengan hubbul ilahi, itikafnya dengan cinta, datang ke majelis pengajiannya dengan cinta. Ini kalau cinta sudah melekat, tai kucing merasa coklat. Capek, nggak ada rasa. Mau di mana ke pengajian, mau seperti apa keadaannya, karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya asyik. Makanya kalau ngaji jangan ngaji baca doang. Kalau ngaji cuma ngaji baca doang, nggak dibarengi sama ngaji rasa, bahaya. Ngaji harus simultan, berbarengan antara ngaji logika sama ngaji rasa. Ngaji logika sama ngaji rasa mesti simultan, bareng-bareng. Kalau ngaji logika doang nggak ngaji rasa, bahaya. Kita bisa jadi kaum Mu'tazilah, kaum orientalis tinggi, segala-gala logika kagak make rasa. Tapi kalau ngaji rasa doang nggak pakai ngaji logika juga bahaya. Bisa jadi kaum fanatik buta, dengerin radio haram, nonton TV haram, pasang speaker di masjid haram, nonton Haji Komar makruh. Wah, nggak seimbang. Nah, makanya kudu ngaji rasa tadi. Kalau ngaji baca doang, Bu, kalau ngaji baca doang ibaratnya ngupas bawang, yang ketemu kulit lagi, nggak pernah ketemu isi. Itu betul? Iya. Kalau ngaji baca doang ibarat kupas bawang, yang ketemu kulit lagi, nggak pernah ketemu isi. Ngaji rasa. Coba Abah Komar mau tanya nih, garam rasanya apa, Bu? Siapa bilang asin? Garam itu sesungguhnya tidak asin. Kata orang Sunda, asin soteh dabongan urang boga rasa. Asin karena kita punya rasa. Gula rasanya apa? Sesungguhnya gula tidak manis. Yang mengatakan manis itu karena kita punya rasa. Amis gedingnya, nah, pugu mana boga rasa? Api memangnya panas? Tidak. Buktinya Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api dan tidak terbakar sedikit pun. Para pemain debus dari Banten, Pandeglang, Serang diguyur air keras, dibakar tenan naon. Karena ada manajemen rasa, ada ngaji rasa. Nah, mulai ngaji rasa, seimbang jadinya. Asyhadu tibanding rasa, anla nu ngajadi rasa, ilaha sapetemoning rasa, ilallah sejatining rasa, ya rasa ya Rasulullah Muhammad sampurnaning rasa, satunggal putih rupa raga kaula, rahman nusa tetes jeung kaula, rahim nusa rupa jeung kaula. Karena wayang iya. Nah, jadi mana coba pinjam rokoknya. Nih, sekalian karena rajaban, sekalian kauliah. Hadirin sekalian, Pak Komar pinjam rokok nih. Kalau kita mau bicara agama, harus bicaranya sekali-kali bicara rokok, jangan bicara bungkus rokok. Kalau bicara Islam, bicara bungkus rokok, rokok juga banyak bungkusnya. Ada rokok yang dibungkus oleh merek Jisamsu, ada rokok dibungkus Gudang Garam Filter, ada rokok dibungkus Sampurna Mil, tapi isinya semuanya rokok.
Kalau bicara Islam, bicara bungkus rokok, Islam juga banyak bungkusnya. Ada Islam yang dibungkus oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Ada Islam yang dibungkus oleh organisasi Muhammadiyah. Ada Islam yang dibungkus oleh organisasi Persis, Persatuan Islam dan lain sebagainya. Tapi semuanya satu Quran, satu hadis. Kenapa harus terpisah-pisah? Kenapa harus tercerai-berai? Mari bersatu dalam akidah iman dan Islam, toleransi dalam soal furu dan hilafiyah. Nah, bicara rokok, Pak Ustadz Mustafa pinjam dulu ya. Hobinya Ji Samsu. Ini maaf bukan saya promosi Ji Samsu, kebenaran aja nih Ustadz Mustafa. Kalau dilihat-lihat Ji Samsu ada artinya juga nih. 2, 3, 4. 2 rakaat subuh, 2 rakaat ya. 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, zuhur, asar. 2 Allah menciptakan segala sesuatu dengan 2 macam. Ada yang jangkung, ada yang pendek, ada yang mancung, ada yang pesek. Iya, ada malam, ada siang. 2 gitu. 2 ditambah 3, 5 rukun Islam, 5 perkara. 2 ditambah 4, 6 rukun iman, 6 perkara. Ih, seru ya, pas ini. 2 ditambah 3, 5, 5 ditambah 4, 9. Islam disiarkan oleh Wali Songo, Wali 9 di tanah Nusantara ini. Dan di dalam tubuh kita ada 9 lubang yang mencitrakan 9. Coba hitung coba. 1 mata ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9-nya cari sendiri. 9. Apalagi nih Pak Mustafa? 4 dikurang 3, 1. 3 dikurang 2, 1. 4 dikurang 3, 1. 3 dikurang 2, 1. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diberanakan. Lam yalid wa lam yulad. Laisa kamitslihi syai'un. Anti seperti kalau Allah itu. Jadi kalau ada yang tanya anak-anak, Allah seperti apa ya? Neng, Allah mah anti seperti ya. Dan laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tapi kalau Haji Komar boleh pakai seperti. Aduh, Haji Komar kalau dilihat dari 5 meter mah kayak Rano Karno ya, seperti Rano Karno. Boleh. Seperti baru seperti itu. Apalagi nih? 2 ditambah 3, 5. 5 dikali 4, 20. Sifat Allah 20. Ini seru ya. Ini ada 9 bintang di atasnya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apalagi coba. 3 ditambah 4, 7. 7 hari, 7 bulan, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Hebat ini Ji Samsu ya. Ini ada lagi nih. Fatsal 5. Fatsal 5. Fatihah, salawat jangan lupa 5 waktu. Betul? Ini ada lagi nih Ustadz nih. PT HM Sampurna, HM Sampurna, Haji Mabrur harus sempurna. Apa lagi nih? Surabaya. Ayo ada yang tahu nggak Surabaya? Ibu kota Jawa Timur tahu? Kalau Surabaya. Gitu. Jadi jangan bicara bungkus rokok. Sekali-kali, nih sekarang gini, kita ngomong rokok. Jamaah di sebelah kanan saya, mana itu Ji Samsu? Yang ini Pak Haji, yang merah, kotak merah, ada di sebelah kanan. Betul, ini Ji Samsu, tapi sebatas penglihatan dan pandangan Anda ini Ji Samsu, tapi jangan mengklaim yang paling benar, karena jamaah di sebelah kiri saya yang lihat yang ini 2, 3, 4. Tapi menurut ibu yang di tengah, bukan yang merah ini, bukan yang 2, 3, 4, tapi yang di sini. Betul? Tapi Ji Samsu sesungguhnya harus dilihat secara utuh. Karena Ji Samsu tidak hanya 4 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Islam multi sisi, multidimensional. Di
tidak bisa dilihat hanya dari satu dua sisi. Nah, ini yang mana Ji Samsu? Ini ya. Baru bungkusnya Bu, ini Ji Samsu. Samsunya sih ini nih. Ini bungkusnya, ini syariatnya, ini hakikatnya. Nah, apakah ini Ji Samsu? Ya, betul. Tapi baru wujud jentulnya Ji Samsu. Belum tentu Ji Samsu. Kenapa? Karena belum dirasa. Setelah diisap baru terasa. Oh, Ji Samsu. Ya udah kalau gitu ngaji rasa tuh. Gitu. Terima kasih. Ustaz Mustafa, ini seru. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mari kita tingkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kadar takwa ini ibarat, kalau boleh dianalogikan, seperti karat emas. Kita tidak pernah tahu berapa kadar karat emas seseorang di dalam dadanya, berapa kadar emas Islam, berapa kadar ketakwaan karat emas Islam seseorang di dalam dadanya, sulit diukur. Berapa karat emas Islamnya kita tidak tahu. Jidatnya boleh hitam, tapi belum jadi parameter, sementara ucap, tekad dan perilakunya belum Rahman Rahim. Rahman Rahim. Berapa karat kadar ketakwaan seseorang di dalam dadanya, sulit diukur. 24 karat kah dia? 12 karat kah dia? 18 karat kah dia? 20 karat kah dia? Apa karatan? Yang paling ditakutin biasanya sekarat. Itu. Mangga dengan sarana ini sambil menunggu. Ada siapa lagi? Ustadz Adi ada. Ustadz Munawir Asli nanti hadir. Saya dengar ada Ustadz Akri juga. Insya Allah. Iya. Pak Haji sini sih emang kondangan. Ikut cari berkah gitu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kayaknya segitu aja dulu. Ya ntar kita sambung lagi karena masih banyak Ustadz dan mubalik yang lain. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya merasa banyak kekurangan, terutama kurang jangkung dan kurang ganteng. Kurang jangkung, kurang ganteng. Mau kurang tinggi dikit ya. Gitu. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Gitu aja kiranya. Doanya sih nanti kali ya. Masih lama doanya. Ntar pakai doa bubar lagi. Gitu. Pak Haji sini aja dah. Ya enggak? Sini aja duduk. Hah? Aduh, nggak di mana perempuan paling banyak jamaahnya. Iya. Allah ciptakan dunia ini mungkin buat perempuan doang kali ya. Iya. Rasul aja ditanyakan siapa yang dimuliakan pria Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Ummuka 3 kali loh. Ibumu, ibumu, ibumu baru. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapak lu. Bapak sia gitu. Ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu. Iya. Dunia ini mungkin cuma buat perempuan. Sekarang aja setiap pengajian perempuan paling banyak. Mungkin sekarang kita ada di planet apa ya Ustaz? Bumi. Bumi itu asal kata dari ibu-ibu. Bumi. Perempuan bumi ini. Nggak ada Pak Mi kan. Adanya bumi. Kalau malam, kalau siang ada sinar apa? Matahari. Matahari itu asal kata dari kata mama. Matahari. Perempuan, bukan Pak Tahari. Iya. Kalau siang ada matahari. Kalau malam ada bulan. Bulan itu asal kata dari kata ibu-ibu. Bulan, bukan Pak Lan. Ih, perempuan semuanya. Loh, yang kecil-kecil loh, sinar apa itu? Bintang. Itu asal kata dari kata bibi. Bintang, bukan Mang Entang. Tepuk tangan dulu buat perempuan.
Hah. Ibu-ibu yang tepuk tangan saya doain mudah-mudahan banyak rezekinya. Ibu-ibu yang nggak tepuk tangan saya doain mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Ya tepuk tangan sekali lagi biar meriah. Alhamdulillah bagus ibu-ibu, bagus, mirip taman kanak-kanak. Perempuan top. Makanan makan mama, minum mami. Nama-nama kota di Nusantara diciptakan oleh para aulia Allah, jenis kelaminnya perempuan semua. Bandung mbak-mbak, Bogor mbok-mbok, Pontianak empok-empok, iya Balikpapan mbak-mbak, Majalengka mama, Cirebon enci-enci perempuan, Sumedang, Subang, susu. Ya cuma perempuan yang punya susu. Laki-laki cuma tinggal minum susu doang. Perempuan top. Cuma sayang mungkin penyakit juga cuma buat perempuan ya. Bisul, bibi, budek, ibu-ibu, buduk, ibu-ibu, burut. Aduh, mohon maaf yang burut, yang kesinggung yang burut. Demikian nanti kita sambung lagi. Ini sudah ada hadir tamu-tamu kehormatan kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.